Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 405 Tianjiling. Benar saja, tidak butuh waktu lama, Su Ziran kembali, matanya menunjukkan sedikit kelegaan. Ketika dia melihat Tang San, matanya menyipit karena kegembiraan, berubah serius, dan berkata, "Saudara Ashura, aku telah mendiskusikan ini dengan kepala sekolah. Kali ini, kami menunjukkan ketulusan terbesar yang kami bisa, menggunakan otoritas tertinggi, dan memberikan 15 tetes esensi darah buaya waktu, pada tingkat ke-9. Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang nilai ini esensi darah. Pastikan untuk memberitahu tuannya, setidaknya satu produk jadi, jika tidak, kita akan benar-benar kehilangan segalanya." Dari kata-kata Su Ziran, Tang San bisa mendengar sedikit kecemasan dan ketidakberdayaan. Kekhawatirannya secara alami karena dia khawatir bahwa pelat susunan garis keturunan tidak dapat berhasil diproduksi. Adapun ketidakberdayaan, itu wajar karena, bahkan jika dia tidak berhasil, dia tidak berdaya. Master of the Array sangat penting sehingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata yang mengancam. Tang San dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku percaya bahwa tuannya sangat menyadari pentingnya kerja sama ini. Keberhasilan ini adalah dasar untuk membangun kepercayaan, dan tuannya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan kerja sama jangka panjang." Mendengar Tang San mengatakan ini, ekspresi Su Ziran menjadi jauh lebih baik. Dia dengan sungguh-sungguh mengangguk ke Tang San, lalu mengeluarkan sebuah kotak dari tangannya dan menyerahkannya. Ini adalah kotak biru es kecil, jernih. Tang San dapat melihat bahwa ini harus menjadi semacam batu giok dingin, yang dapat menjaga suhu rendah tidak peduli apa lingkungannya. Kotak yang terbuat dari batu giok dingin ini saja adalah harta yang berharga. Tang San mengambil kotak giok dan dengan hati-hati membukanya di bawah bimbingan Su Ziran. Ketika kotak giok dibuka, udara dingin yang mengerikan segera memancar. Ada 15 tabung kecil sebening kristal di kotak giok. Di setiap tabung kecil, ada setetes esensi darah merah cerah dengan lingkaran cahaya bengkok samar. Darah dari buaya waktu urutan ke-9. Kang San menutupi kembali kotak giok itu, memasukkannya ke dalam gelang penyimpanannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Su Ziran, "Kakak Su, yakinlah, Tuan tidak akan mengecewakanmu. Aku percaya bahwa bahkan jika Master gagal membuat arai garis keturunan, dia pasti akan memberimu sesuatu dengan nilai yang sama." Pada titik ini, Su Ziran hanya bisa memilih untuk percaya padanya, dan mengangguk lagi dan lagi setelah mendengar kata-kata, "Kalau begitu aku akan serahkan pada saudara Ashura." Setelah meninggalkan toko Lingqi, Tang San secara alami dalam suasana hati yang baik. 15 tetes darah buaya waktu urutan ke-9, jika digunakan dengan benar, benar-benar dapat membantu Guli maju dengan lancar di hadapan tingkat dewa. Atribut waktu jelas merupakan salah satu atribut yang paling kuat. Setelah Guli menembus ke tingkat dewa, itu pasti akan menjadi penolong penting baginya. Dalam arti tertentu, perubahan waktu Guli sama pentingnya dengan perubahan Tianhu Dubai di hati Tang San. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan pelelangan setelah datang ke istana leluhur. Tang San juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dunia ini. Tidak ada keraguan bahwa sebagai lelang tingkat tertinggi di seluruh benua Falan, pasti tidak ada kekurangan hal-hal baik. Jika kamu ingin mendapatkan keuntungan yang cukup dari itu, kamu harus mengambil kebocoran, tetapi bahkan jika kamu ingin mengambil kebocoran, kamu harus memiliki modal yang cukup. Sebelum mereka datang, mereka sudah menyiapkan banyak dana, dan sekarang sepertinya masih jauh dari cukup. Dalam hal esensi darah yang ingin mereka dapatkan, mereka tidak sabar untuk mengetahuinya, mereka harus menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Jadi, karena dia setuju untuk membuat susunan garis keturunan, Tang San benar-benar harus membuatnya. Gunakan harga terkecil sebagai ganti keuntungan terbesar, lalu gunakan untuk membeli apa yang kamu butuhkan di pelelangan besar. Kembali di hotel, Tang San pertama-tama memblokir kamarnya dengan kekuatan spiritual, lalu segera menyalakan komunikator untuk menghubungi Zhang Haoxuan, memberitahu dia serangkaian barang yang dia butuhkan, dan memintanya untuk membelinya untuknya. Tang San secara alami tidak bisa pergi dengan santai, dia tidak ragu bahwa kamar dagang Lingqi akan selalu mengawasinya dan yang lainnya. Dalam kerjasama ini, mereka hanya takut pada Master Array keterampilan jiwa, dan mereka ingin lebih mengontrol tim Shrek. Adapun nilai pemanfaatan, saat ini tim Shrek tidak ada apa-apanya di mata kamar dagang Lingqi. Lagi pula, sebelum mencapai level dewa, bahkan level garis keturunan tidak perlu diperhatikan. Kota Keri.
Sosok perak ilusi melayang di udara, sosok yang bergoyang itu menakjubkan, dan gambar yang luar biasa itu mempesona. Tampaknya ada sosok yang tak terhitung jumlahnya, dan tampaknya tumpang tindih dengan dunia paralel yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, semua cahaya dan bayangan perak bergabung menjadi satu, dan lapisan ruang juga tumpang tindih dan menjadi satu. Bulu merak putih perak berubah menjadi lingkaran cahaya dengan sedikit cahaya bintang perak, dan perlahan-lahan berkumpul di belakang Mei Gongzi, dan akhirnya bergabung menjadi satu, dan berubah menjadi bulu merak perak sepanjang sekitar 2 meter. Sedikit naik turun, wajahnya yang cantik menjadi pucat, jelas rangkaian tindakan barusan memakan banyak waktu. Klep klep klep, tepuk tangan terdengar. Wajah Raja Iblis merak penuh kekaguman, dan dia berkata, aku benar-benar tidak melihat orang yang salah. Di tanganmu, Tianjiling akhirnya mekar kecemerlangannya lagi. Hanya kamu yang bisa memimpin klan merakku. Bawa kembali kecemerlangan. Mei Gongzi menundukkan kepalanya karena malu, dan berkata, aku masih jauh di belakang, dan masih ada celah besar antara kaki hitam dan kuning dan rahasia surgawi yang kamu katakan. Raja Iblis merak besar menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Kamu hanya berada di basis kultivasi tingkat 8, dan kamu masih agak jauh dari basis kultivasi tingkat 9. Dengan alam kultivasi seperti itu, kamu dapat memulai dan mendapatkan persetujuan awal dari Tianjiling. Ini sudah mengejutkanku. Aku awalnya berpikir bahwa kamu akan membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk mencapai langkah ini. Saat itu kamu pasti sudah menjadi kultivator tingkat 9. Tapi aku tidak berharap bahwa pemahamanmu akan sangat baik. Bakatnya sangat tinggi sehingga dia diakui oleh Tianjiling di ranah tingkat 8. Baru lebih dari setahun, dan ini memberiku lebih banyak waktu. Xiao Mei, kamu tidak mengecewakan ayah. Mei Gongzi sedikit tersipu, dan menatap Tianjiling di tangannya. Tianjiling panjangnya sekitar 2 meter, dan seluruh tubuhnya berwarna putih perak, tubuhnya seperti tombak panjang, ramping dan lurus, tetapi penuh elastisitas. Ada lingkaran pola cahaya perak seperti pusaran di permukaan, yang mempesona. Yang paling aneh adalah 3 jumbai bulu yang tersusun vertikal di ekornya. Bulu merak biasa hanya memiliki 1 jumbai, dan warnanya seindah mata, tetapi bulu merak yang satu ini memiliki 3 jumbai bulu. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan tentang gelar Raja Iblis Agung dari klanku? Tanya Raja Iblis Merak Agung. Mei Gongzi mengangguk, dan berkata, Raja Iblis Merak Xuan Wu Tianji. Mendengar kata-kata ini, 2 rona merah tiba-tiba muncul di wajah Raja Iblis Besar Merak, dan bahkan matanya bermekaran dengan cahaya ilahi. Ya, ini adalah Raja Iblis Merak Xuan Wu Tianji. Ini juga masa depanmu. Ayah berjanji, di masa depan, kamu harus menjadi Kaisar Iblis Besar, biarkan Tianjiling mendapatkan kembali kecemerlangannya, dan biarkan kemuliaan Merak muncul kembali di langit. Ya, Mei Gongzi mengangguk ringan, sambil mengepalkan Tianjiling di tangannya. Seolah menanggapinya, lingkaran cahaya perak samar tiba-tiba muncul di permukaan Tianjiling, dengan ritme yang indah dan mengharukan. Kamu harus bersiap dengan baik untuk setengah bulan ke depan. Kamu sekarang berada di puncak kultivasi tingkat 8. Ketika kamu menerobos ke urutan ke-9, aku harap kamu dapat menerima ujian pada saat yang sama. Bisakah kamu benar-benar mendapatkan persetujuan dari Tianjiling? Atau persetujuan leluhur ada di sini? Selama kamu bisa berhasil, kamu adalah pemilik baru kota Keri. Selama kamu lulus ujian ini, kamu dapat beristirahat dan menyesuaikan diri sebentar, pergi untuk melihat ibumu, dan yakinkan dia. Dia telah menemukannya. Aku telah diblokir beberapa kali, dan aku tidak akan melihatmu lagi. Aku khawatir dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kata Raja Iblis Merak Besar dengan senyuman. Solen 5 chapter 406 sudah siap. Sentuhan kegembiraan tiba-tiba muncul di wajah Mei Gongzi. Dia telah mundur begitu lama. Adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak merindukan ibunya. Tetapi periode retret ini sangat memuaskan baginya, jadi dia tidak peduli untuk berpikir terlalu banyak. Pada saat ini, mendengar Raja Iblis Merak menyebut ibunya, pikiran di hatinya tiba-tiba melonjak dengan ganas, dan ada keinginan untuk segera keluar menemui ibunya. Tidak hanya itu, di benaknya, sepertinya ada sosok yang melintas di benaknya, tetapi itu sedikit kabur, membuatnya sedikit tidak jelas untuk sementara waktu. Apakah itu Ashura? Atau apakah itu Tang San? Apa tesnya? Pengadilan Leluhur, Pencucian Rahasia Surgawi. Pengadilan Leluhur, Hotel Macan Putih.
Di atas meja di depan Tang San diletakkan dengan rapi dis-dis arai kecil. Zhang Haoxuan ada di sampingnya dengan ekspresi lelah di wajahnya. Kelelahan Zhang Haoxuan bukan karena membantu Tang San membuat formasi, tetapi lelah menonton, ya, hanya menonton. Untuk menghemat waktu, Tang San meminta Zhang Haoxuan untuk membantu membeli bahan, tetapi tidak membiarkannya berpartisipasi dalam produksi, dia hanya menyaksikan Tang San membuat disformasi. Karena keterbatasan waktu, kecepatan Tang San membuat pelat susunan dipercepat secara signifikan, sehingga bahkan Zhang Haoxuan, yang sudah memiliki kesadaran ilahi, terpesona dan kelelahan spiritual setelah beberapa hari. Meskipun Tang San terlihat lelah, dia masih fokus penuh saat membuat arai. Yang paling meyakinkan Zhang Haoxuan adalah bahwa Tang San membuat begitu banyak formasi sekaligus, dan tidak ada satupun yang gagal. Dan ada beberapa arai yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Saat membuatnya, Tang San juga menjelaskan kepadanya metode dan teknik produksi disformasi itu. Dia sangat diuntungkan. Jadi meskipun dia sedikit lelah secara spiritual, matanya masih menunjukkan kegembiraan. Meskipun dia tidak memulai, dia masih merasa bahwa dia telah membuat banyak kemajuan dalam produksi disformasi. Kamu telah membuat begitu banyak formasi, dan tidak ada satupun formasi pengumpulan roh, kata Zhang Haoxuan. Tang San berkata, arai pengumpulan roh telah dijual ke organisasi Redemption Organization kami. Jika itu muncul kembali di kamar dagang Lingqi, aku khawatir akan sulit bagimu untuk melakukannya. Arai lain akan berbeda, Tuan. Selain itu bukan hanya pelat susunan pengumpul roh. Pelat susunan roh fusi dan pelat susunan teleportasi yang aku buat kali ini sebenarnya dibuat untukmu. Kamu dapat menyerahkannya kepada organisasi, tetapi kamu harus meluangkan waktu dan tidak serahkan semuanya sekaligus. Terlalu banyak. Hati Zhang Haoxuan tergerak dan berkata, jarang bagimu untuk menjadi begitu berpengetahuan. Tang San berkata, kami manusia sudah berjuang untuk bertahan hidup, jadi tentu saja kami tidak dapat memiliki perselisihan lagi di dalam. Zhang Haoxuan berkata, lalu apa yang akan kamu berikan kepada kamar dagang Lingqi? Sebagian besar yang kamu lakukan kali ini adalah susunan fusi roh dan susunan teleportasi. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, hal-hal ini disiapkan untukmu. Kamu dapat memberikannya kepada organisasi. Pada saat yang sama, kamu dapat memberitahu mereka bahwa membeli bahan membutuhkan banyak uang. Biarkan mereka meminjamkan kami uang terlebih dahulu. Serahkan saja formasi ke organisasi. Uang pinjaman akan digunakan dalam lelang besar ini. Dan formasi yang akan aku buat selanjutnya adalah untuk kamar dagang Lingqi. Zhang Haoxuan berkata dengan terkejut, apa yang akan kamu lakukan untuk kamar dagang Lingqi? Tang San berkata, tentu saja, itulah yang paling mereka inginkan, dan ada sesuatu yang dapat menarik perhatian mereka tanpa membuat mereka serakah. Zhang Haoxuan sedikit bingung dan bertanya, apa itu? Ang San berkata, jangan khawatir, kamu akan tahu kapan aku membuatnya. Kamu juga dapat terus mengamati, tetapi proses produksinya akan lebih rumit. Istirahatlah ketika kamu merasa tidak tahan. Zhang Haoxuan berkata dengan penuh minat, jika kamu mengatakan itu, maka aku harus bertahan apapun yang terjadi. Aku tidak percaya, aku adalah Feng Hao Doulo tingkat dewa, jadi aku bahkan tidak bisa menontonnya. Tang San tersenyum, tidak berkata apa-apa lagi, dan mulai bersiap-siap di dalam ruangan. Zhang Haoxuan secara bertahap mengerti apa yang akan dia lakukan ketika dia melihat Tang San mengatur disformasi di ruang pelatihan. Ini adalah kasus ketika formasi rantai didirikan di Lembah Emas. Jelas, Tang San sekarang menggunakan formasi rantai untuk membuat formasi. Formasi seperti itu memang sangat rumit. Faktanya, setelah Tang San kembali dari Taman Surga, kesadarannya meningkat pesat dan dia dapat menggunakan metode ini untuk membuat formasi. Meskipun penggunaan kesadaran ilahinya masih konsumsi murni dan tidak dapat membentuk siklus untuk pemulihan, penggunaan kekuatan spiritual dapat dengan cepat pulih di bawah aksi inti kesadaran ilahi, yang jauh lebih kuat daripada kemampuan pemulihan yang kuat pada saat yang sama. Setelah disformasi diatur dengan benar, Zhang Haoxuan menemukan bahwa ruang pelatihan menyala, dan sepertinya ada energi aneh yang mengalir di seluruh ruang pelatihan. Energi ini secara bertahap membentuk pusaran, dengan cepat menyerap energi spiritual dunia dan mengisinya kembali ke ruang pelatihan. Inti dari ruang pelatihan adalah Great Spirit Gathering Array yang terdiri dari 6 di Spirit Gathering Array. Energi spiritual surga dan bumi yang diserap secara alami disimpan dalam Great Gathering Spirit Array, sehingga bagian dalam Great Gathering Spirit Array semakin besar. Lebih cerah dan lebih cerah, auranya juga semakin kuat.
Ini semua adalah ki spiritual yang dapat langsung digunakan untuk kultivasi. Alasan mengapa Tang San tidak melakukan ini sebelumnya adalah karena dia tidak ingin membiarkan tingkat kultivasinya meningkat terlalu cepat, dan ingin terus-menerus mengkonsolidasikan fondasinya. Tapi sekarang untuk membuat piring arai, secara alami perlu mengkonsumsi banyak aura. Setelah menyelesaikan persiapan ini, Tang San menoleh untuk melihat Zhang Haoxuan dan berkata, "Guru, aku akan mulai. Arai pertama yang ingin aku buat disebut." Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, lelang pengadilan leluhur akan segera dimulai. Bahkan untuk istana leluhur, pelelangan tahunan jelas merupakan salah satu peristiwa terpenting, dan bahkan Kaisar Iblis Besar mungkin datang untuk berpartisipasi. Lelang agung pengadilan leluhur menganut prinsip keadilan mutlak. Tidak peduli apa identitas pembeli dan penjualnya, transaksi yang diselesaikan di lelang agung pengadilan leluhur akan dilindungi oleh semua Kaisar Iblis Agung dan Roh Surgawi. Kaisar, setiap tindakan penipuan, makan hitam, akan sepenuhnya dilarang oleh pengadilan leluhur. Oleh karena itu, lelang pengadilan leluhur juga dikenal sebagai transaksi yang paling adil, tentunya dengan syaratmu memiliki uang. Semua transaksi dilakukan dalam koin elemen dan diperdagangkan melalui lelang. Karena banyaknya barang yang akan dilelang, setiap pelelangan akbar pengadilan leluhur akan diadakan selama 3 hari, dan berbagai jenis barang akan dilelang setiap hari. Agar memenuhi syarat untuk pelelangan, kamu harus membayar 1000 koin elemen sebagai deposit. Deposit akan dipotong penuh jika ada masalah yang dialami peserta dalam lelang. Kamu harus tahu bahwa di kota-kota besar lainnya, 1 koin ele spiritual memiliki banyak daya beli, dan 1000 koin ele spiritual sangat luar biasa. Tapi di sini, koin 1000 elemen hanya cukup untuk memenuhi syarat untuk pelelangan, yang juga menghindari situasi terlalu banyak peserta dan memancing di perairan yang bermasalah. Pelelangan berlangsung di Kolosseum Agung Pengadilan Leluhur. Kolosseum ini, di Istana Leluhur, dapat dikatakan memiliki status yang mirip dengan istana resmi Kaisar Iblis dan Istana Kaisar, dan memiliki sejarah yang sangat panjang. Bahkan ada banyak kaisar yang telah berpengalaman di sini dan akhirnya mencapai puncaknya. Tang San mengenakan kerudung, jubah dan topeng, diam-diam berbaris dalam antrian memasuki Kolosseum. Hanya setengah jam yang lalu, Zhang Haoxuan telah memasuki Kolosseum. Itu benar, kali ini mereka tidak membayar 1000 koin elemen, tetapi menyetorkan 2000 koin elemen, jadi mereka mendapat 2 kursi lelang. 2 hari yang lalu, Tang San menolak proposal Kamar Dagang Lingqi untuk membiarkannya mengikuti Kamar Dagang untuk berpartisipasi dalam pelelangan besar, tetapi diam-diam mendaftar dengan guru. Mitra masih terus berlatih keras dan tidak akan datang untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Pada saat ini, sebuah suara datang dari komunikator di telinga Tang San. "Tang San, aku sudah masuk, aku No. 338. Guru yang baik, Tang San menjawab dengan suara rendah. Solen 5 chapter 407 lelang dimulai. Alasan mengapa 2 orang menawar secara terpisah adalah untuk menghindari terlalu banyak perhatian untuk berjaga-jaga. Kamu tahu, ini adalah istana leluhur, dan yang kuat seperti awan. Bahkan jika Tang San sudah memiliki token dari 3 kaisar iblis besar di tubuhnya, dia tidak akan berani bertindak gegabah di sini. Lelang besar ini adalah tujuan sebenarnya dari kedatangannya ke istana leluhur, dan dia harus berpartisipasi apapun yang terjadi. Selama hari-hari ketika dia membuat formasi, Jingjing tidak melakukan gerakan apapun, dan selalu tertidur lelap, tanpa tanda-tanda bangun sama sekali. Tang San dapat merasakan bahwa Jingjing diam-diam menyerap energi garis keturunannya, dan bagian dari energi spiritual surga dan bumi yang diserapnya bergabung ke dalam Jingjing. Tetapi ini tidak menyebabkan masalah dengan tubuhnya, sebaliknya, akhir-akhir ini, dia menemukan bahwa kecepatan dia memobilisasi energi spiritual surga dan bumi meningkat hampir 30% dibandingkan sebelumnya. Bagian yang diserap Jingjing kurang dari penyerapan ekstranya, itu tidak akan membebaninya sama sekali, dan bahkan meningkatkan kecepatan kultivasinya, dan Jingjing menyerap beberapa energi yang dapat memengaruhi kekuatan misteriusnya sendiri. Ada beberapa efek pemurnian. Akhirnya, Jingjing tidak diizinkan untuk menempati posisi bermerek di dantiannya dengan sia-sia. Bagi Tang San, ini tidak diragukan lagi merupakan bahaya tersembunyi. Satu-satunya hal yang meyakinkannya adalah dia bisa yakin bahwa Jingjing adalah kehidupan kecil yang baru menetas. Kehidupan kecil ini sangat lucu, dan dia adalah orang pertama yang dia lihat, jadi dia diakui sebagai ayahnya. Selain itu, dia adalah makhluk yang sangat cerdas, dan kemampuan belajarnya juga sangat kuat. Secara subjektif, dia tidak memiliki kebencian terhadap dirinya sendiri, juga tidak.
Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah apakah dia akan terus menyerap energi di tubuhnya seperti ini, dan apakah itu akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri. Apa yang membuat Tang San merasa lebih nyaman adalah bahwa Kaisar Iblis Kristal Besar tampaknya telah benar-benar melupakan pria kecil ini. Sudah lama sejak dia meninggalkan Taman Neraka, tetapi Kaisar Iblis Kristal Besar tidak pernah mencarinya di masa depan. Kecepatan antrian untuk masuk ke venue sangat cepat, dan mereka yang bisa masuk ke venue telah membayar uang muka dan menerima plat nomor. Tang San mengikuti orang-orang di depan dan masuk, akhirnya memasuki koloseum terbesar di benua ini. Koloseum pengadilan leluhur dibangun di atas gunung, tetapi itu bukan satu gunung, tetapi 3 gunung yang berdekatan. Ketiga gunung ini membentuk bentuk cekung, dan di tengah 3 gunung, sebuah platform besar menghubungkan mereka bersama, yang dapat digambarkan sebagai magis. Platform ini adalah koloseum yang sebenarnya. Area tampilan terletak di gunung yang lebih tinggi dari platform. Ini adalah gua yang telah digali. Ada yang besar dan kecil, cocok untuk monster dan monster dengan ukuran berbeda untuk menonton pertempuran. Masing-masing gua ada secara terpisah, konon di pelataran leluhur harga karcis ditentukan sesuai dengan lokasi dan ukuran gua. Semakin besar dan tinggi gua maka semakin mahal pula harga tiketnya. Gua-gua besar di puncak 3 gunung disediakan untuk Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Surgawi untuk menunjukkan status tinggi mereka. 3 gunung di koloseum tingginya hampir sama dengan kebanyakan istana, tetapi tidak setinggi beberapa istana teratas. Ada tebing di satu sisi platform. Dikatakan bahwa dalam pertempuran binatang, jika kamu gagal, kamu akan melompat darinya atau dilempar ke bawah dan kamu tidak akan pernah selamat. Bahkan mereka yang memiliki kemampuan terbang pun sama, karena tidak ada ruang di sini. Untuk sampai ke koloseum, kamu harus menaiki tangga batu di kedua sisi. Ini juga membutuhkan keberanian, karena anak tangga batu tidak lebar, dan satu sisi adalah tebing. Semakin tinggi, semakin berbahaya. Dalam kasus udara terlarang, kamu hanya dapat menggunakan tubuhmu untuk membawanya ketika kamu jatuh. Begitulah cara Tang San menaiki tangga batu. Dia mengenakan jubah berkerudung dan topeng, dengan napas tertahan, dan dia tidak takut dikenali sebagai manusia oleh orang lain. Saat dia berjalan, dia mengamati koloseum. Setelah hari-hari istirahat dan latihan ini, Tang San menemukan bahwa setelah Linkis Heaven Limit memasuki langkah ke-7, transformasi Tianhu berekor 4 sebenarnya memiliki satu kemampuan lagi, teknik Yiwangqi. Teknik melihat nafas ini berbeda dengan teknik mencari nafas yang tampak biasa di Dubai ketika dia pertama kali melihat Dubai, dan teknik ini memiliki arti sebenarnya untuk bisa memata-matai keberuntungan dan momentum. Target memata-matai keberuntungan bisa berupa makhluk hidup, objek, atau bahkan orientasi. Pada saat ini, dia menggunakan kemampuan ini untuk memata-matai keberuntungan koloseum pengadilan leluhur. Tang San menemukan bahwa skala koloseum pengadilan leluhur sangat besar, tetapi dipenuhi dengan aura hitam merah yang membubung ke langit. Hitam melambangkan kegelapan, embun beku, dan nasib buruk, sedangkan merah melambangkan pembantaian dan bencana berdarah. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah tempat yang penuh dengan bencana dan nasib buruk, yang tidak dapat dipisahkan dari pembegalan yang tak terhitung jumlahnya, juga membawa bagian dari kekuatan negatif dari Gunung Suci Tianhu. Ini pasti salah satu tempat di mana Kaisar Iblis Rubah Surgawi digunakan untuk melindungi keberuntungannya. Tapi aura hitam dan merah ini sepertinya tertahan dalam jarak tertentu dan tidak akan bocor. Saat pendakian terus-menerus ke atas, angin gunung menjadi lebih dingin, suhu turun, dan angin dingin bergoyang. Di satu sisi ada tebing yang semakin tinggi, di sisi lain ada dinding yang sama curamnya. Berbeda dengan gunung-gunung lain yang tertutup vegetasi, 3 gunung yang membawa koloseum istana leluhur tidak memiliki apapun untuk tumbuh di sini. Teknik Wangqi juga dapat bertindak pada diri sendiri, tidak hanya untuk memata-matai takdir seseorang, tetapi juga untuk menyembunyikan nafasnya sendiri. Kekuatan spiritual Tang San sendiri adalah alam puncak tingkat ke-9, dan ditambah dengan kesadaran dewa sebagai intinya, secara alami berguna untuk menggunakan teknik pencarian harapan, dan auranya saat ini tertahan seperti orang biasa. Karena itu, para penawar yang juga mengikuti lelang di sekitarnya membuka jarak dengannya. Keberadaan tanpa aura darah adalah keberadaan yang paling menakutkan menurut mereka. Tang San tidak terlalu peduli tentang ini, selama Fen Hao Douluo Top itu tidak menemukan keberuntungannya yang mengerikan dari kejauhan, dia akan puas. Ketinggian akhirnya melebihi platform koloseum. Jika kamu terus menaiki tangga, kamu dapat melihat tanah merah tua koloseum. Tanpa terlihat, tampaknya ada sedikit lebih banyak depresi di udara, dan aku tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal di sini.
Ada orang yang harus datang dan berjuang keras setelah dihukum, dan ada orang yang memilih untuk datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertarungan binatang demi pengalaman. Setelah memeriksa plat nomor untuk kedua kalinya, Tang San akhirnya menemukan guanya untuk menonton pertempuran. Gua-gua di 3 gunung itu padat, dan jumlah totalnya harus melebihi 3.000. Kecuali gua-gua di atas, gua-gua yang tersisa dapat ditempati oleh penawar. Lelang 3 hari terus berlanjut, dan tidak boleh pergi di tengah. Setelah pergi, kamu tidak dapat melanjutkan untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Jadi, gua yang ditawarkan kepada penawar itu layak huni. Tentu saja, ruang di gua biasa hanya cukup untuk bermeditasi. Lagi pula, tidak ada yang mau berkultivasi di tempat seperti itu dan menyerap nasib buruk. Gua Tang San dan Zhang Haoxuan dekat, karena mereka pergi bersama saat mendaftar, dan alasan mengapa mereka tidak datang bersama adalah untuk menghindari diketahui bahwa mereka terkait erat. Posisi Zhang Haoxuan adalah 338, Tang San adalah 336. Gua itu tidak besar, dan tidak jauh dari Kolosseum, tentu saja mereka tidak memiliki latar belakang dan tidak akan diberi posisi yang baik. Gua Tang San nomor 336 memiliki luas sekitar 10 meter persegi. Ada meja di dalamnya. Di atas meja ada bola kristal dengan lingkaran keterampilan jiwa mini, digunakan untuk pelelangan. Selain itu, ada beberapa makanan dan air yang tahan lama, sisanya hilang. Adapun tempat duduknya adalah futon, dan di salah satu sisinya terdapat teleskop yang digunakan untuk melihat secara detail. Lagi pula, posisi di gunung ini masih agak jauh dari Kolosseum, dan tidak setiap penawar memiliki penglihatan Tang San yang tangguh. Guru, aku di sini, no. 336. Oke, tetap diam dan tunggu sampai dimulai. Solen 5 chapter 408 panggilan Mei Gongzi. Secara bertahap, ada penawar di gua-gua gunung. Meskipun itu adalah acara besar, ketika tidak ada penawar yang mendaki gunung, Tang San menemukan bahwa hanya ada lebih dari 1.000 orang yang datang untuk menawar. Bukannya ada lebih banyak orang yang bisa mendapatkan koin 1.000 elemen, tetapi banyak keluarga besar hanya mengirim perwakilan untuk datang. Tang San tidak pergi untuk menyelidiki sekeliling, tetapi hanya menunggu dengan diam. Aku tidak tahu berapa banyak orang kuat yang ada di sini, dan tidak pernah bijaksana untuk memata-matai di luar. Ding ling ling. Pada saat ini, Tang San tiba-tiba gemetar, dan dia mendengar suara yang dia nantikan, suara yang sudah lama hilang. Matanya melebar seketika, dan pupil matanya mengerut, itu dia, itu dia. Suara itu tidak datang dari dekat, tetapi dari kota Kerry yang jauh, lingkaran alarm yang dia tinggalkan di gerbang Universitas Kerry. Ketika seseorang berhenti di sana untuk jangka waktu tertentu, alarm akan dipicu dan dia akan merasakan. Dan satu-satunya yang akan berhenti di sana untuk waktu yang lama adalah orang yang memiliki kesepakatan dengannya. Tang San berdiri hampir seketika, dan sekarang hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu pergi dari sini, kembali ke kota Kerry, dan melihatnya. Dengan sifatnya yang tenang, dia tidak bisa menahan diri saat ini. Setelah berpisah untuk waktu yang lama, dia sangat ingin mengetahui situasinya saat ini, dan bahkan lebih ingin melihatnya. Bas-bas. Pada saat ini, 3 dengungan besar terdengar, mengguncang dunia dan menarik perhatian semua penawar. Di kedua sisi Kolosseum pengadilan leluhur, ada ratusan pria tinggi dan kuat dari klan beruang di beberapa titik waktu. Masing-masing dari mereka memegang tanduk besar 5 meter, dan tiba-tiba meniup, rendah dan penuh penindasan. Tanduk perasaan bergema di Kolosseum. Lelang besar akan segera dimulai. Tang San menarik napas dalam-dalam, nyaris tidak menenangkan pikirannya, dan kemudian duduk di tempat lagi. Suasana hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Meskipun dia benar-benar ingin kembali ke sisinya sekarang, dia tidak bisa. Pelelangan terpenting dari perjalanan ini akan segera dimulai. Dan dia ingin mendapatkan segalanya di pelelangan besar, semuanya untuk meningkatkan kekuatan dirinya dan mitranya, dan bahkan memiliki ide untuk menemukan harta yang cocok untuknya. Tidak masuk akal untuk menyerah begitu saja dan pergi begitu saja. Selama 3 hari, dia telah setuju dengannya bahwa setelah dia kembali, selama dia menunggunya di gerbang Universitas Kerry selama 3 hari berturut-turut, dia pasti akan muncul di depannya, jadi masih ada waktu. Bagaimanapun, Tang San terbang dengan seluruh kekuatannya dan dengan bantuan formasi teleportasi Golden Valley, dia pasti akan kembali ke Kerry College dalam sehari. Karena itu, dia sekarang memiliki 2 hari lagi. Tunggu aku, pastikan untuk menungguku. Tang San berdoa diam-diam di dalam hatinya, dan matanya tertuju ke tengah aula lelang besar. Pada saat ini,
ada monster di tengah aula lelang besar. Tingginya 5 meter, meskipun tidak terlalu mencolok dari gunung, tetapi ketika dia muncul, itu membawa aura yang kuat. Ini adalah iblis singa, dan ini bukan klan singa biasa, tetapi singa emas, pewaris sejati garis keturunan emas, dengan rambut panjang berbulu keemasan naik seperti nyala api, menunjukkan kultivasinya yang kuat di tingkat dewa. Suara bergema singa emas bergema melalui aula lelang di saat berikutnya. Atas nama pengadilan leluhur, aku menyambut semua penawar yang datang untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Lelang pengadilan leluhur dikenal karena keadilan dan keadilannya, dan satu dengan harga tertinggi untuk harta karun akan menang. Semua orang tahu aturannya, dan aku rasa aku tidak perlu mengingatkannya lagi. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, pelelangan akan segera dimulai. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, lelang kami masih sama seperti sebelumnya. Itu akan diadakan dalam 3 hari. Dalam 3 hari ini, akan ada lelang untuk benda-benda spiritual, benda-benda aneh, dan benda-benda suci. Hari ini adalah lelang benda-benda spiritual. Silakan pergi ke tempat pertama. Tang San agak menyukai metode sederhana dan langsung ini, bukan omong kosong, mulai saja langsung, untuk menghemat waktu. Sebelum berpartisipasi dalam pelelangan ini, dia sudah memiliki pemahaman tentang lelang pengadilan leluhur melalui gurunya dan kamar dagang Lingki. Lelang besar akan diadakan dalam 3 hari. Di antara mereka, tidak ada yang bisa mengetahui sebelumnya hal-hal baik apa yang akan muncul pada hari lelang untuk benda-benda spiritual dan hari lelang untuk benda-benda aneh. Tingkat barang-barang itu tidak rendah. Yang baik hati melihat kebajikan, dan orang bijak melihat kebijaksanaan. Hari terakhir pelelangan benda-benda suci adalah sorotan nyata. Jika ada orang kuat dari tingkat kaisar dalam pelelangan besar, biasanya akan ditembak pada hari terakhir. Apa yang disebut sebagai objek dewa benar-benar mungkin untuk menjadi alat dewa, atau keberadaan dengan tingkat magis yang sebanding dengan alat dewa. Mata uang lelang pada hari lelang untuk objek fetis bukanlah koin ele spiritual, tetapi koin emas ungu tingkat tertinggi. Jika tidak ada koin emas ungu, tidak ada kualifikasi untuk menawar. Setiap jimat yang berpartisipasi dalam pelelangan secara pribadi ditinjau oleh Dewan Pengadilan Leluhur. Tang San masih sedikit bingung di awal. Melihat artefak, bukankah leluhur-leluhur membaginya? Jawabannya adalah karena tidak mudah untuk membaginya dan khawatir akan ketidakadilan, jadi dikirim ke pelelangan besar untuk persaingan yang adil. Siapa yang punya cukup modal akan mendapatkannya. Tang San sendiri tidak terlalu memikirkan pelelangan benda-benda suci. Tidak ada keraguan bahwa pasti ada harta bagus yang dia butuhkan, tetapi masalahnya adalah, dia juga harus memiliki latar belakang untuk memenangkan harta. Jangan katakan apakah ada Arani dengan begitu banyak uang, itu adalah pertanyaan besar apakah itu dapat diambil dengan aman setelah mengambil gambar fetis ini. Yang disebut kejujuran dan keadilan tergantung pada seberapa besar kepentingannya. Jika kepentingannya begitu besar sehingga kaisar harus mengambil tindakan, maka semua aturan mungkin tidak ada artinya. Tang San sadar, setidaknya untuk saat ini, tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam pelelangan benda-benda jimat. Tapi dia benar-benar berharap untuk memperluas wawasannya dan melihat objek fetis apa yang bahkan didambakan oleh para leluhur. Sayang sekali karena panggilan dari jauh, dia mungkin harus menyerah pada hari lelang untuk benda-benda fetis ini. Dia hanya bisa menunggu sampai dia melihat gurunya lagi dan membiarkan guru itu menjelaskannya. Item spiritual pertama telah dikirim ke Kolosseum. Lot ini dibawa oleh 12 setan beruang kekar, ditutupi dengan kain merah dan tidak terlihat. Namun dalam hal volume, objek spiritual ini memiliki panjang lebih dari 10 meter, yang sangat besar. 12 setan beruang yang kuat tampaknya berjuang untuk membawanya. Mereka datang ke tengah lapangan dan perlahan-lahan meletakkannya di tanah. Juru lelang datang ke objek spiritual dan berkata dengan keras, ini adalah lot pertama pada hari pelelangan untuk objek spiritual. Ini secara alami adalah hal yang baik. Ini adalah kerangka naga bumi Xingyue. Dia menarik kain merah dan menariknya ke satu sisi. Saat roh-roh di bawah kain merah terekspos, Tang San jelas merasakan gelombang kebencian meledak dari arah itu melalui teknik kiluknya. Itu adalah kerangka yang benar-benar putih, dan permukaan kerangka itu tampaknya memiliki potongan-potongan cahaya perak. Tanpa perlu menggunakan teleskop, Tang San bisa melihat dengan jelas dengan mata surgawi badaknya. Kerangkanya sangat lengkap, dan dapat dilihat bahwa naga bumi Xingyue ini tinggi dan tinggi. Naga bumi Xingyue sebenarnya bukan naga, melainkan cabang dari klan Kadal, dinamakan demikian karena menyerupai klan naga dan memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Naga bumi Xingyue dewasa memiliki panjang lebih dari 10 meter, dan basis kultivasinya dapat mencapai tingkat dewa.
Meskipun naga bumi Xingyue sangat besar, kekuatannya tidak bagus, tetapi kekuatan spiritual. Naga bumi Xingyue mengandalkan kekuatan Xingyue untuk berkultivasi. Menurut legenda, kekuatan spiritual naga bumi Xingyue bahkan dapat mencapai tingkat seorang kaisar.